والله طاحت بس زي الخبط والله يا طاح والله يا طاح بس الخبط واو واو. Langit Timur Tengah seakan terbelah oleh dentuman perang yang menggema tanpa ampun ketika Iran meluncurkan gelombang rudal balistik ke jantung Israel, menghantam wilayah Tel Aviv dengan kekuatan yang membuat dunia terdiam. Malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi neraka cahaya dan suara, di mana kilatan api membelah langit dan suara ledakan mengguncang bumi. Serangan ini bukan sekadar aksi militer biasa, melainkan deklarasi terbuka bahwa konflik yang selama ini tersembunyi kini telah berubah menjadi peperangan nyata. Hanya beberapa jam sebelumnya, situasi telah memanas ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan operasi udara besar-besaran yang menghantam Teheran serta berbagai fasilitas strategis lainnya. Dalam hitungan jam, dua kekuatan besar itu saling bertukar pukulan mematikan, membawa kawasan ke dalam pusaran krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Teheran, suasana berubah drastis menjadi penuh ketakutan dan kepanikan. Warga yang sebelumnya menjalani malam dengan tenang tiba-tiba dikejutkan oleh suara ledakan yang datang silih berganti. Gedung-gedung bergetar, kaca jendela pecah, dan langit dipenuhi cahaya merah yang memantul dari kobaran api. Sirene pertahanan udara meraung panjang, menciptakan atmosfer mencekam yang terasa hingga ke setiap sudut kota. Laporan awal dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sejumlah fasilitas penting mengalami kerusakan signifikan. Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa serangan tersebut dirancang untuk melumpuhkan kemampuan nuklir Iran dan menghambat jaringan militer yang selama ini menjadi kekuatan utamanya di kawasan. Namun, alih-alih meredam ketegangan, serangan ini justru memicu reaksi keras yang jauh lebih dahsyat. نفعلي لهذا بيت مماش لهذا بيت هنا Dari balik asap dan reruntuhan, Iran bangkit dengan tekad membalas. Pernyataan keras disampaikan oleh pemimpin tertinggi negara itu yang menegaskan bahwa setiap bentuk agresi akan dibayar dengan harga yang mahal. Dalam waktu singkat, Korps Garda Revolusi Islam bergerak cepat meluncurkan operasi balasan berskala besar. Puluhan rudal balistik jarak menengah ditembakkan secara serentak menuju Israel, termasuk jenis yang diklaim memiliki kemampuan untuk menembus sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun. Dunia menyaksikan bagaimana dalam hitungan menit, langit di atas Tel Aviv berubah menjadi arena pertempuran modern yang penuh dengan jejak cahaya, ledakan di udara, dan suara dentuman yang saling bersahutan. Sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome dan David Sling bekerja tanpa henti untuk mencegat setiap ancaman yang datang. Radar terus memantau, peluncur rudal aktif, dan sistem intersepsi berusaha menghancurkan proyektil sebelum mencapai target. Banyak rudal berhasil dihentikan di udara, menciptakan kilatan cahaya yang terlihat seperti hujan meteor di malam hari. Namun, tidak semua dapat dicegat. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam kawasan daratan, menyebabkan kerusakan pada fasilitas industri serta area di sekitar instalasi militer. Sirene bahaya meraung di seluruh penjuru kota, memaksa jutaan warga berlari menuju bunker perlindungan. Kepanikan meluas dan laporan awal menyebutkan adanya korban jiwa serta kerusakan yang cukup parah, meskipun angka pastinya masih belum dapat dipastikan. Ketegangan tidak berhenti di situ. Konflik dengan cepat meluas ke wilayah lain di Timur Tengah, ketika Iran juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ledakan dilaporkan terdengar di beberapa lokasi strategis, memicu aktivasi sistem pertahanan udara di berbagai negara. Wilayah seperti Bahrain, Kuwait, dan bahkan mendekati Abu Dhabi dilaporkan mengalami peningkatan aktivitas militer yang signifikan. Negara-negara tetangga seperti Irak dan Yordania segera mengambil langkah darurat dengan menutup ruang udara mereka sepenuhnya. Dampaknya langsung terasa pada jalur penerbangan internasional yang lumpuh total, menciptakan gangguan besar dalam mobilitas global dan memperparah situasi yang sudah genting. Para analis militer menyebut bahwa situasi ini merupakan salah satu titik paling berbahaya dalam sejarah modern Timur Tengah.
Keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam operasi militer terhadap Iran telah mengubah dinamika konflik secara drastis. Jika sebelumnya konflik berlangsung melalui perang proksi dan tekanan diplomatik, kini semuanya berubah menjadi konfrontasi langsung antar kekuatan besar. Ambang batas eskalasi menjadi sangat tipis, di mana satu kesalahan kecil saja dapat memicu perang regional berskala penuh yang melibatkan lebih banyak negara. Dunia internasional mulai menunjukkan kekhawatiran yang mendalam dengan berbagai pemimpin menyerukan deeskalasi sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Di Israel, pemerintah menetapkan status darurat nasional. Aktivitas publik dibatasi, sekolah ditutup, dan warga diminta untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan. Kehidupan sehari-hari berubah drastis dalam waktu singkat. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini dipenuhi ketegangan, sementara suara sirene menjadi latar belakang yang terus menghantui. Di sisi lain, Iran juga menunjukkan sikap yang tidak kalah tegas. Pemerintahnya menyatakan bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga tujuan strategis mereka tercapai. Pernyataan ini menandakan bahwa konflik masih jauh dari kata selesai. Sementara itu, dunia internasional berada dalam posisi yang sulit. Negara-negara besar mencoba menyeimbangkan antara dukungan politik dan upaya meredakan konflik. Organisasi internasional menyerukan gencatan senjata, namun situasi di lapangan menunjukkan bahwa kedua pihak masih bersiap untuk eskalasi lebih lanjut. Pasar global mulai merespons dengan fluktuasi tajam, terutama pada sektor energi yang sangat bergantung pada stabilitas kawasan Timur Tengah. Harga minyak melonjak, sementara ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Timur Tengah sedang berada di ambang perubahan besar. Konflik ini bukan hanya tentang dua negara, tetapi berpotensi melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Dunia kini menahan napas, menunggu langkah berikutnya dari para pemimpin global. Apakah mereka akan memilih jalan diplomasi untuk meredakan ketegangan, atau justru melangkah lebih jauh ke dalam konflik yang bisa membawa dampak kemanusiaan yang sangat besar? Di tengah semua ketidakpastian ini, warga sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara ledakan, sirene, dan berita tentang serangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan akan perdamaian terasa semakin jauh, tergantikan oleh kekhawatiran akan masa depan yang tidak pasti. Dan sementara para pemimpin dunia mempertimbangkan langkah mereka, waktu terus berjalan, membawa kawasan ini semakin dekat ke titik yang mungkin tidak bisa kembali lagi.